Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adun Susilo Wardani dari Prodi S1 Teknik Elektro angkatan 20 dengan NIM 20107018. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan osiloskop dan fungsi atau cara kerja dan cara perhitungannya. Dasar atau alat ukur osiloskop. Pengertian osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang memetakan atau memproyeksikan sinyal kelistrikan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Pada umumnya, osiloskop dapat menampilkan grafik dua dimensi dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Setelah itu, fungsi dan kegunaan osiloskop. Fungsi dan kegunaan osiloskop antara lain. Yang pertama, dipakai untuk mengukur besar tegangan listrik dan relasi terhadap waktu. Yang kedua, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang ketiga, mengetahui noise pada sebuah rangkaian listrik. Yang keempat, mengukur frekuensi sinyal dan yang berisolasi. Yang kelima atau yang terakhir, membedakan arus AC dengan arus DC. Selanjutnya, cara kerja osiloskop. Saat kita mengoneksikan probe ke sebuah rangkaian, sinyal tegangan mengalir pada probe menuju ke pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop. Sebuah alternator akan melemahkan sinyal tegangan masuk, sedangkan amplifier akan menguatkan sinyal dengan tegangan masukan. Pengaturan ini ditentukan oleh kita saat menggerakkan knob atau volt per diff pada user interface osiloskop. Yang kedua, tegangan yang keluar dari sistem vertikal lalu diteruskan menuju pelat defleksi vertikal pada sebuah CTR atau yang disebut dengan cathode ray tube. Sinyal tegangan yang dimasukkan ke plat ini nantinya akan digunakan oleh CTR untuk menggerakkan berkas-berkas elektron secara bidang vertikal saja, ke atas atau ke bawah. Yang ketiga, cara kerja osiloskop. Yang ketiga yaitu lalu sinyal masuk dalam pelat defleksi vertikal. Sinyal tegangan yang diaplikasikan di sini menyebabkan berkas-berkas elektron bergerak. Tegangan positif mengakibatkan berkas elektron bergerak ke atas, sedangkan tegangan negatif menyebabkan elektron terdorong ke bawah. Yang keempat yaitu sinyal yang keluar dari vertikal sistem tadi juga diarahkan ke trigger sistem untuk memicu sweep generator dalam menciptakan apa yang disebut dengan horizontal sweep. Yang kelima atau yang terakhir, pengaturan beberapa kali elektron bergerak menyeberangi layar inilah yang dapat kita anggap sebagai pengaturan periode atau frekuensi yang tampak pada layar. Bentuk konkretnya adalah saat kita menggerakkan knob time per diff pada osiloskop. Setelah itu kita masuk untuk merangkai rangkaian osiloskop sederhananya. Kita membutuhkan aplikasi atau osiloskop.
yaitu Proteus versi 8. Yang kita butuhkan yang pertama yaitu kita klik P device, lalu kita klik atau tulis alternator. Di sini terdapat alternator. Klik. Setelah itu oke. Aplikasi yang kedua yaitu Strip. Nah, di sini banyak jenis trans yaitu 1P2S, 2P2S dan 2P3S, 2P5S, yang terakhir 3P-HASE. Kita menggunakan tran 2P2S. Klik OK. Setelah itu kita rangkai satu persatu. Yang pertama alternatornya terlebih dahulu. Baik. Setelah itu tran 2P2S. Kita zoom biar kelihatan. Baik, setelah itu kita membutuhkan osiloskop. Lalu kita rangkai satu persatu. Tren yang atas kita sambungkan ke A. Setelah yang di bawah kita sambungkan ke B. Jangan lupa kita untuk menggunakan ground di sini, ground. Oke. Kita sambungkan ke yang bawah. Setelah itu kita tentukan amplitude dan frekuensinya. Kita menggunakan 12 volt dan 40 Hz. Oke, setelah itu kita run. Jangan lupa jika channel BCD itu tidak digunakan, kita matikan saja. Setelah itu kita atur ke posisi yang kita inginkan. Kita atur ke 5 dan ini ke 5. Setelah itu kita sudah melihat ada gelombang dengan proyeksi atau penampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah peak to peak atau FPP dan frekuensinya. Yang pertama kita akan mencari peak to peak-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk. Nah, mengukur tegangan peak to peak atau FPP. FPP sama dengan tinggi kali volt per div. Tinggi di sini kita bisa hitung dari yang paling bawah bisa, dari yang paling atas bisa. Kita hitung berapa, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti tinggi gelombang di sini yaitu 5 kotak. Kita tingginya kita tulis 5 dikali volt per div-nya kita menggunakan 5 meter volt. Kita tulis 5.
5 volt. Setelah itu 5 kali 5 25 volt. Setelah itu kita selanjutnya yaitu mengukur VRMS. VRMS di sini dengan 0,5 dikali 0,7 dikali 25 volt. Hasilnya yaitu 8,75 volt. Itu mengukur tegangan peak to peak-nya. Setelah itu kita mengukur frekuensi. Frekuensi sama dengan T sama dengan lambda kali time per div. Time per div atau lambdanya yaitu kita ukur satu gelombang. Satu gelombangnya di sini terdapat, kita hitung yang dari tengah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, yaitu satu gelombang 5 kotak. Kita tulis 5, lambdanya 5, kali time per div-nya sama juga menggunakan 5 meter sekon. 5 meter sekon. Oke. Yaitu hasilnya 25 meter sekon. Jika dirubah menjadi sekon, yaitu 0,025 sekon. Setelah itu kita menghitung F. F di sini rumusnya 1 per T yaitu 1 per 0,025 sekon. Hasilnya yaitu 40 Hz atau Hertz. Kita sudah mengetahui hasil dari mengukur frekuensi. Jika kita tadi memasukkan di awal frekuensinya 40, kita bisa disimpulkan yaitu hasilnya sama juga 40 Hz. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila kurang lebihnya dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.